Halo semuanya, perkenalkan, saya Tia Wahyuna Fitri, mahasiswa PLP Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi biaya peluang untuk mata pelajaran ekonomi kelas 10 fase E SMA. Nah, kapan sih biaya peluang itu muncul? Jadi, biaya peluang atau opportunity cost itu muncul karena sumber daya ekonomi yang terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya yang didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Jadi, pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain, dan hal itulah yang disebut dengan biaya peluang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Misalnya nih, kita punya dua pilihan, pilihan A dan pilihan B. Ketika kita pilihan A, artinya kita mengorbankan pilihan B, yang dimana pilihan B tersebut yang menjadi nilai peluangnya. Sebagai contoh, ketika kalian lulus SMA, kalian mempunyai pilihan, yaitu kuliah dan kerja. Ketika dimisalkan kalian memilih kuliah, berarti kalian mengorbankan untuk tidak bekerja. Ketika kalian memilih kuliah, artinya nilai peluang atau biaya peluang kalian yaitu kalian bekerja. Dan sebaliknya, misal ketika setelah lulus SMA kalian memilih bekerja, artinya kalian mengorbankan untuk tidak berkuliah, yang dimana biaya peluang atau nilai peluang kalian setelah lulus SMA yaitu kalian tidak kuliah. Kuliahnya tersebut yang menjadi nilainya, seperti itu. Contoh lagi, ketika kalian mempunyai uang sebesar Rp10.000, kalian dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu, untuk membeli es teh dan mie ayam, dan yang kedua yaitu untuk membeli ayam geprek. Kalian kan cuma punya uang 10.000, jadi kalian tidak bisa membeli es teh, mie ayam, dan ayamnya. Jadi kalian harus memilih, salah satu dari pilihan tersebut. Artinya, di mana ketika kalian memilih es teh dan mie ayam, Eee, yang menjadi nilai peluang yaitu ayam geprek. Jadi kalian mengorbankan untuk tidak membeli ayam geprek. Dan juga sebaliknya, ketika kalian memilih untuk membeli ayam geprek dengan uang 10.000 kalian, artinya kalian mengorbankan untuk tidak membeli es teh dan mie ayam. Jadi kalian hanya bisa memilih satu dari dua pilihan tersebut. Selanjutnya yaitu, ketika kalian dihadapi oleh 3 pilihan. Contohnya, Nita mendapat tawaran kerja. Tawaran yang pertama yaitu bekerja di perusahaan manufaktur dengan gaji Rp5 juta per bulan. Yang tawaran kedua, Nita karena Nita mempunyai keahlian dan juga mempunyai modal untuk memproduksi mebel, dengan keuntungan 7 juta per bulan. Yang ketiga, Nita juga mendapat tawaran bekerja sebagai accounting dengan gaji Rp2.500.000 per bulan. Dan dimisalkan Nita memilih untuk membuka mebel saja, artinya yang menjadi nilai peluang yaitu 5 juta, di mana, ketika mempunyai 3 pilihan atau lebih dari 2 pilihan, yang dikatakan dengan nilai peluang atau biaya peluangnya yaitu nilai terbesar yang dikorbankan. Jadi ketika contoh di sini, Nita memilih untuk membuka mebel aja dengan keuntungan 7 juta per bulan, artinya yang menjadi biaya peluang atau nilai peluangnya yaitu 5 juta, yaitu yang bekerja di perusahaan manufaktur, bukan yang bekerja sebagai accounting dengan gaji 2 juta per bulan. Dan juga dimisalkan Nita memilih bekerja di perusahaan manufaktur saja dengan gaji 5 juta, karena dia tidak perlu, ribet dengan untuk membuat mebel dan lain-lain. Jadi, ketika Nita memilih, bekerja di perusahaan manufaktur dengan gaji 5 juta, artinya yang menjadi biaya peluang yaitu 7 juta, di mana nilai tertinggi dari pilihan yang dikorbankan.
Selanjutnya, saya akan membahas terkait manfaat biaya peluang. Nah, kurang lebihnya biaya peluang itu manfaatnya ada 4. Yang pertama, meminimalisir risiko. Yang kedua, membantu dalam perhitungan modal. Yang ketiga, mempermudah penentuan prioritas. Dan yang keempat, menghemat pengeluaran bisnis. Nah, untuk yang pertama yaitu meminimalisir resiko, dia sangat jelas bahwa kemampuan menghitung biaya peluang itu sangat bermanfaat untuk meminimalisir resiko. Apalagi jika kita berbisnis, resiko kan pasti selalu ada, sehingga butuh perhitungan yang matang untuk memilih resiko terendah. Selanjutnya, yang kedua yaitu membantu dalam perhitungan modal. Dalam menjalankan bisnis, modal juga termasuk faktor yang penting kan ya. Jadi, perhitungan modal juga harus memperhatikan risiko, sehingga kemampuan menghitung biaya peluang menjadi sangat dibutuhkan. Karena biaya peluang, kisaran modal bisa diprediksi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Yang ketiga, yaitu mempermudah penentuan prioritas. Menghitung biaya peluang itu akan sangat bermanfaat untuk menentukan skala prioritas. Hal ini karena pilihan bisnis akan sangat berkaitan dengan nilai ekonominya, di mana semakin menguntungkan juga semakin besar peluang untuk dipilih. Manfaat yang keempat yaitu menghemat pengeluaran bisnis. Nah, karena melalui perhitungan biaya peluang, perusahaan juga dapat menentukan pilihan terbaik dengan biaya yang terhemat. Biaya ini juga berkaitan dengan tambahan yang harus bisa diminimalisasi. Seperti itu yang menjadi manfaat dari biaya peluang. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait karakteristik biaya peluang. Biaya peluang sendiri mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama yaitu tidak selalu berkaitan dengan uang. Bisa saja waktu, rasa senang, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. Contohnya selain uang, Tina mempunyai kesempatan untuk pergi ke taman bermain. Tetapi di sisi lain dia juga harus masuk sekolah. Ketika Tina lebih memilih untuk pergi ke taman bermain, artinya dia mengorbankan untuk tidak masuk sekolah. Jadi yang menjadi nilai peluangnya yaitu tidak masuk sekolah. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu tergantung pada maksud dan kondisi masing-masing. Jadi, eh, tadi misalnya Tina memilih untuk pergi ke taman bermain, tetapi di sisi lain Rita lebih memilih untuk pergi ke sekolah. Mereka sama-sama mempunyai dua kesempatan tersebut, yaitu pergi ke taman bermain dan pergi ke sekolah. Si Tina lebih memilih pergi ke taman bermain. Si Rita lebih memilih untuk pergi sekolah. Jadi, pastinya setiap individu itu mempunyai keinginan masing-masing. Jadi, biaya peluangnya itu tergantung pada maksud dan kondisi masing-masing individu. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki banyak kemungkinan terkait dengan kegunaan. Dan yang keempat, biasanya kebutuhan sekunder atau tersier. Karena pastinya kita akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan primer kita terlebih dahulu. Jadi, pasti kita akan lebih mengorbankan kebutuhan sekunder atau tersier karena harus memenuhi kebutuhan utama kita terlebih dahulu. Oke, kesimpulannya yaitu ketika kita mempunyai dua pilihan, hitung nilai peluang merupakan nilai yang dikorbankan atau dipilih. Jadi, karena kita hanya mempunyai dua pilih, pastinya kita akan memilih salah satu dari pilihan tersebut. Nah, yang menjadi peluang yaitu yang tidak kita pilih. Soalnya ketika kita dihadapkan dengan lebih dari dua pilihan, yang dihitung nilai peluang itu merupakan yang paling terbaik yang dikorbankan. Misalnya tadi kita dapat gaji 7 juta, 5 juta, dan 2,5 juta. Jika kita memilih kerja dengan gaji 7 juta, yang jadi biaya peluang yaitu karena itu merupakan nilai terbaik dari pilihan kita korbankan.
Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara biaya peluang atau bisa juga disebut dengan implisit, biaya sehari-hari, biaya eksplisit, dan biaya sesungguhnya. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari tadi, biaya peluang merupakan sejumlah barang atau jasa atau pendapatan yang harus dikorbankan supaya sejumlah barang yang lain dapat diproduksi atau digunakan. Berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari itu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa menghitungkan kerugian karena dikorbankan ke kegiatan lain. Jadi ketika, eee, dengan biaya sehari-hari itu kita tidak memperhitungkan apa yang kita korbankan, ya udah kita, mau pakai ini ya ini, kita tidak menghitung, mmm, apa yang kita korbankan. Selanjutnya untuk biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya input atau biaya atas penggunaan faktor produksi. Jadi, biaya eksplisit itu merupakan biaya yang kita keluarkan untuk membayar biaya input atau ketika kita memproduksi suatu barang, ketika kita punya suatu perusahaan, kita pasti akan memproduksi suatu barang, itu pasti membutuhkan biaya, jadi itu yang disebut dengan biaya eksplisit. Oke, selanjutnya yaitu biaya sesungguhnya. Biaya sesungguhnya merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input. Oke, selanjutnya saya punya studi kasus. Ada sepasang suami istri ingin pergi bertamasya ke suatu tempat hiburan. Mereka harus membayar biaya transportasi sebesar Rp300.000 dan juga membeli tiket masuk seharga Rp100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri tersebut dapat bekerja dan menghasilkan upah masing-masing sebesar Rp100.000 per harinya. Pertanyaannya, berapa biaya peluang dari suami istri itu? Oke, langsung kita bahas. Tadi kan biaya transport dari sepasang suami istri tersebut Rp300.000 dan juga tiket masuknya sebesar Rp100.000. Jika sepasang suami istri tadi bekerja, mereka mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp100.000. Jadi, karena masing-masingnya Rp100.000, kita kalikan 2, yaitu sebesar Rp200.000. Jadi, ketika tadi sepasang suami istri tadi memilih untuk bertamasya, maka biaya peluangnya yaitu sebesar Rp200.000 yang dihasilkan dari upah ketika mereka bekerja perharinya. Oke, sekian penjelasan materi biaya peluang dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.